Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini pendidikan Pancasila kelas 4, bab 3, kerjasama di lingkunganku, bersama Bunda Syarifah di sini. Ketika kalian melihat covernya, kali ini kira-kira kegiatan apa sajakah yang membutuhkan kerjasama antar warga? Nah, itu yang akan kita sedikit singgung nanti ya. Jadi mudah-mudahan nanti di akhir pembelajaran kalian akan mengetahui lebih jelasnya. Begitu ya. Oke, sebelumnya kita awali terlebih dahulu dengan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Oke, baiklah. Pada bab ini nanti kamu akan belajar melakukan kerjasama dalam berbagai bentuk keberagaman sosial dan budaya di Indonesia yang terkait persatuan dan kesatuan. Kamu juga akan menunjukkan sikap kompak dan bersatu dalam berbagai bentuk keberagaman sosial dan budaya di Indonesia yang berkaitan dengan persatuan dan kesatuan. Kekompakan tersebut dapat kamu capai dengan menunjukkan sikap bangga menjadi anak Indonesia yang memiliki bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan di lingkungan masyarakat. Oke, jadi kata-kata yang akan kamu temukan pada bab ini agar dapat diingat dan cepat memahami materi adalah tentang keberagaman sosial dan budaya, gotong royong, kompak, serta bahasa Indonesia. Di kelas 3, kamu belajar berbagai suku, adat istiadat, budaya, serta agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia, baik di lingkungan keluarga maupun sekolah. Kamu tentu mempunyai teman sekolah yang berasal dari berbagai daerah. Apakah temanmu memiliki ciri fisik yang sama denganmu? Nah, perbedaan ciri fisik, asal daerah, dan budaya membuat kita saling mengenal satu sama lain. Perbedaan dan keberagaman itulah yang menjadi sumber kekuatan dan kekayaan bangsa Indonesia. Kekayaan bangsa haruslah diterima dan dikelola dengan baik. Misalnya nih, dengan mempelajari kesenian tradisional suatu daerah. Jika hal ini dilakukan, berarti kita telah menjaga dan melestarikan budaya bangsa. Oleh karena itu, keberagaman menjadi kekuatan yang saling melengkapi dan melakukan kerjasama antar anggota masyarakat, gitu ya. Nah, ini agar memudahkanmu dalam mempelajari materi pada bab ini, coba silahkan jawab ya terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, pernahkah kamu mengikuti kegiatan kerjasama antar warga? Apa saja? Misalnya apa ya? Kerja bakti, ronda ya. Yang kedua, mengapa kamu mengikuti kegiatan kerjasama tersebut? Nah, yang ketiga, bagaimana caramu melakukan kerjasama di lingkungan masyarakat? Nah, jika kamu berhasil menjawab pertanyaan tersebut, kamu telah siap mempelajari materi pada bab ini ya. Kamu akan mampu bekerja sama serta bersikap kompak dan bersatu dalam berbagai bentuk keberagaman sosial dan budaya. Kamu juga mampu bersikap bangga menjadi anak Indonesia yang memiliki bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan di lingkungan masyarakat. Oke ya, materi yang A yaitu tentang keberagaman sosial dan budaya. Ini kata kunci yang pertama ya. Jadi bangsa Indonesia itu kan terdiri atas berbagai suku nih ya. Adat istiadat, suku itu yang apa? Suku Jawa, suku Batak, suku Sunda, suku Madura gitu ya. Bahasa juga berbeda-beda, bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Batak, bahasa Minang ya. Serta agama juga macam-macam di Indonesia ya. Dan kepercayaan ya. Pernahkah kamu memperhatikan orang-orang di sekitar tempat tinggalmu? Orang-orang tersebut tentu memiliki perbedaan bentuk fisik, profesi,
kebudayaan, suku, serta agama dan kepercayaan. Nah, perbedaan tersebut mempengaruhi cara manusia berinteraksi dan bersosialisasi. Masyarakat yang saling bersosialisasi dan berhubungan pada suatu tempat atau daerah disebut dengan keberagaman sosial. Sementara kondisi sosial di berbagai macam suku bangsa, budaya dan bahasa yang memberikan banyak manfaat bagi sekitarnya disebut dengan keberagaman budaya. Nah, sikap untuk menerima perbedaan dan keberagaman baik sosial maupun budaya merupakan modal penting bangsa Indonesia dalam bekerja sama membangun negara. Sikap dapat menerima perbedaan akan melahirkan sikap saling menghargai dan menghormati serta menjaga persatuan dan kesatuan dalam keberagaman sosial dan budaya. Oke, sesi yang selanjutnya yaitu sesi Ayo Membaca. Berikut ini adalah sebuah cerita ya yang dapat menggambarkan dan menjelaskan kepadamu tentang keberagaman sosial dan budaya. Ayo baca dengan seksama ya. Ibu kasih contoh. Judulnya Menghargai dan Menghormati Keberagaman. Hari ini adalah tanggal 28 Oktober. Pada tanggal tersebut, seluruh rakyat Indonesia memperingati Hari Sumpah Pemuda. Tidak terkecuali di SD Negeri 1 Bhinneka. Seluruh warga sekolah memperingati Hari Sumpah Pemuda dengan mengadakan upacara bendera. Sewaktu upacara, Bapak sekolah mengingatkan kepada seluruh warga sekolah untuk senantiasa meningkatkan persatuan dan kesatuan. Menurut Bapak Kepala Sekolah, perbedaan yang ada di sekolah atau masyarakat tidak boleh dijadikan hambatan untuk bersatu, tetapi harus dijadikan sebagai pendorong meningkatnya persatuan dan kesatuan. Selesai melaksanakan upacara, seluruh peserta didik masuk ke kelasnya masing-masing untuk melaksanakan proses pembelajaran. Seperti biasanya, seluruh peserta didik kelas 4 telah berada di ruang kelasnya. Tidak lama kemudian, Ibu Meutia masuk ke kelas. Hari ini, Ibu Guru akan mengajak seluruh peserta didik belajar mata pelajaran pendidikan Pancasila. Anak-anak, tadi kita telah melaksanakan upacara memperingati Hari Sumpah Pemuda. Bapak Kepala Sekolah menyampaikan kepada kita bahwa kita harus senantiasa meningkatkan persatuan dan kesatuan. Kebetulan pada pertemuan kali ini, Ibu akan mengajak kalian untuk mengenal makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Apa kalian sering mendengar atau melihat tulisan semboyan tersebut? Tanya Bu Meutia. Sering, Bu, jawab seluruh peserta didik. Bagus. Apakah ada yang tahu di manakah tulisan semboyan Bhinneka Tunggal itu sering kita lihat? Bu Meutia kembali bertanya. Saya, Bu, semboyan Bhinneka Tunggal Ika sering kita temukan pada lambang negara kita. Burung Garuda Pancasila, semboyan tersebut tertulis dalam seuntai pita yang digenggam oleh dua kaki burung Garuda sebagai lambang negara Republik Indonesia. Coba teman-teman perhatikan gambar burung Garuda di depan kelas kita ini. Jawab Dani sambil menunjuk gambar burung Garuda yang terpasang di depan kelas. Bagus, memang benar tulisan semboyan Bhinneka Tunggal Ika sering kita temukan pada lambang negara. Nah, setelah kalian memperhatikan gambar lambang negara kita, apakah ada yang mengetahui arti semboyan Bhinneka Tunggal Ika? Tanya Ibu Meutia. Saya, Bu. Bhinneka Tunggal Ika artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua, jawab Dewi. Benar sekali jawabanmu, jelas Bu Meutia sambil menulis kalimat semboyan tersebut. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika berasal dari bahasa Sanskerta yang dituliskan pada zaman Kerajaan Majapahit.
Kalimat tersebut menggambarkan keadaan masyarakat Kerajaan Majapahit yang beraneka ragam. Keanekaragaman mereka terutama dalam hal agama yang dipeluknya. Mereka ada yang memeluk agama dan kepercayaan Hindu, Buddha, dan kepercayaan yang telah ada sebelumnya. Mereka hidup rukun, berdampingan secara damai. Adapun hukum yang berlaku bagi seluruh masyarakat dan negara adalah satu, yaitu hukum negara Majapahit. Lanjut Bu Meutia. Bu, mengapa kalimat tersebut dijadikan semboyan negara kita sampai sekarang? Tanya Made. Pertanyaan yang bagus. Salah satu alasan mengapa kita menjadikan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara adalah keadaan bangsa Indonesia mirip dengan keadaan masyarakat Kerajaan Majapahit tempo dulu. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang beraneka ragam. Keberagaman bangsa Indonesia meliputi banyak hal, di antaranya agama dan kepercayaan, suku bangsa, budaya, dan sebagainya, jawab Bu Meutia. Lantas, bagaimana kita menyikapinya? Bu Meutia melanjutkan. Sikap saling menghargai dan menghormati dalam keberagaman dapat dilakukan dengan berbagai cara. Misalnya, mencintai dan menghormati agama dan kepercayaan serta suku asal tanpa merendahkan agama dan kepercayaan serta suku yang lain. Bergaul dengan baik dengan teman atau orang yang berbeda agama dan kepercayaan serta suku, memberikan penghargaan atau pujian terhadap keindahan budaya suku daerah lain, menyaksikan pertunjukan kesenian suatu daerah, dan sebagainya. Selain itu, kondisi bangsa Indonesia yang memiliki keberagaman sosial akan menimbulkan perpecahan jika tidak adanya kerjasama yang baik antar anggota masyarakat. Kerjasama dapat terjadi karena adanya toleransi sosial, budaya, serta agama dan kepercayaan. Nah, sikap toleransi adalah sikap saling menghormati, tenggang rasa, penuh kepedulian, dan saling menghargai perbedaan, baik individu maupun kelompok, agar tercipta suasana yang damai. Sekarang, coba kalian perhatikan bagaimana kondisi kelas kita. Bu Meutia ganti bertanya. Di kelas kita ada beraneka ragam suku bangsa, budaya, serta agama dan kepercayaan, Bu. Jawab Hemalia. Misalnya, saya nih berasal dari suku Dayak, Made berasal dari Bali, Dewi berasal dari suku Jawa, Dani berasal dari suku Kaili, Laros berasal dari suku Tanimbar, dan seterusnya. Meskipun demikian, kita tetap bersatu dan bekerja sama. Hemalia melanjutkan jawabannya. Nah, begitu juga dengan bangsa Indonesia. Meskipun terdiri dari berbagai suku bangsa, budaya, agama, dan kepercayaan, dan sebagainya, harus tetap memegang teguh persatuan dan kesatuan bangsa. Bu Meutia menambahkan. Bu, mengapa bangsa dan negara Indonesia harus bersatu dalam keberagaman? Giliran Laros yang bertanya. Begini Laros, kamu tentunya masih ingat peribahasa yang mengatakan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Persatuan mereka dapat melawan penjajahan dan berebut kemerdekaan. Tekad tersebut harus selalu kita ingat sebagai tekad mempersatukan bangsa kita yang beraneka ragam. Keberagaman suku bangsa, budaya, serta agama dan kepercayaan yang tidak boleh menimbulkan perpecahan di antara warga. Keberagaman itu justru harus membuat kita bersatu sebagai bangsa yang kuat dan disegani oleh negara lainnya. Bu Meutia menjelaskan. Baiklah anak-anak, Ibu cukupkan sampai sini pembelajaran pada pertemuan kali ini. Semoga dengan penjelasan tersebut, kalian semua menjadi generasi yang hebat, serta saling menghargai dan menghormati antar sesama, kata Bu Meutia sambil menutup proses pembelajaran kali ini. Oke, selanjutnya kita bernyanyi ya. Nah,
Tentunya kalian sudah pernah mendengarkan lagu dari Sabang sampai Merauke ya. Oke, ini ciptaan dari R. Suharjo. Ibu bacakan sekali aja deh ya, ibu nyanyikan sekali aja. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Oke, setelah menyanyikan lagu tersebut, pesan apa saja yang kamu dapat di dalamnya? Apa ya? Semangat ya? Iya, ada rasa semangat untuk mempersatukan Indonesia. Jelaskan mengapa kita harus menjunjung tanah air Indonesia. Karena jika kita menjunjung tanah air Indonesia itu, kita akan bisa merdeka di tanah airnya kita sendiri. Ya, tidak nunut, tidak numpang ya dari negara lain. Oke, jelaskan dengan contoh perbedaan sikap berikut di buku tulismu. Bagaimana sikap mencintai tanah air dan tidak mencintai tanah air? Baik ya, kita lanjutkan ke sesi yang selanjutnya. Ayo berdiskusi. Berdasarkan cerita tentang menghargai dan menghormati keberagaman, diskusikan bersama teman dan tuliskanlah sikap dan perilaku dalam menghargai dan menghormati keberagaman di lingkungan sekitar kalian. Pada buku tulismu ya. Ini seperti tabel di bawah ini, kalian salin tabelnya seperti ini, kemudian kalian tuliskan. Ketika di lingkungan sekolah, sikap dalam keberagaman itu apa saja, perilaku dalam keberagaman itu apa saja. Oke? Kita lanjutkan ya, ayo kita bermain peran. Nah, setelah kalian diskusi, ayo bermain peran melakukan kegiatan hari berbudaya atau pertunjukan seni tradisional. Jadi pertunjuk bermain peran. Kalian membentuk kelompok nih, terdiri dari 3 sampai 5 orang. Masing-masing kelompok memilih salah satu daerah di Indonesia. Kemudian setiap kelompok berdiskusi terkait penampilan yang akan diperagakan sesuai daerah yang kalian pilih ya. Masing-masing kelompok mempresentasikan daerah pilihannya dan menjelaskan secara singkat penampilan yang akan diperankan setiap anggota sesuai tugasnya. Bolehkah kita merasa bangga terhadap suku dan budaya daerah sendiri? Tentunya boleh ya, tetapi tidak berlebihan. Ingat, jangan sampai kamu merendahkan budaya daerah lain, karena dengan bersikap seperti itu, perpecahan dan perselisihan menjadi hal yang sulit dihindari. Sebaiknya kamu tetap menghormati dan menghargai budaya daerah lain agar bangsa kita menjadi kuat dan maju, serta dapat berperan dalam masyarakat global. Peserta didik di sekolah mungkin saja berasal dari agama dan kepercayaan, suku, serta budaya yang berbeda. Tidak menutup kemungkinan kita mempunyai teman yang berbeda suku dan daerah. Selain itu, ketika pergi ke daerah lain, tentunya akan berjumpa dengan masyarakat setempat yang pasti berbeda suku dan budaya dengan kita. Jika menjadi warga pendatang suatu daerah, sebaiknya kita dapat menyesuaikan diri dan mempelajari kebudayaan daerah setempat. Dengan demikian, sikap saling menghormati serta menjaga kebersatuan dan kesatuan dalam keberagaman sosial dan budaya akan tercipta. Hal ini menjadi dasar untuk melakukan kerjasama antar warga masyarakat. Oke ya, yang selanjutnya yang B, gotong royong. Pancasila itu pandangan hidup bangsa Indonesia. Tahukah kamu bahwa gotong royong merupakan bentuk perwujudan dari Pancasila. Jadi setiap sila yang ada di dalam Pancasila itu dibentuk dari nilai-nilai yang terdapat dalam budaya bangsa Indonesia. Jadi sila-sila dalam Pancasila mulai dari sila pertama, sila kelima hingga sila kelima itu mengandung sikap gotong royong semua.
Gotong royong merupakan nilai Pancasila dalam bingkai persatuan dan kesatuan. Nilai persatuan tersebut didasarkan pada nilai ketuhanan dan kemanusiaan yang menekankan pada kesejahteraan bersama berdasarkan sikap gotong royong. Tuh, kena semua kan dari sila 1 sampai sila 5. Oke ya. Selanjutnya ayo kita baca bersama-sama ya. Coba kalian apakah pernah kerja bakti di sekitar rumahmu? Secara sederhana, gotong royong dilakukan dalam bentuk kegiatan kerja bakti. Misalnya, membangun rumah atau jembatan, membersihkan lingkungan, mempersiapkan perayaan hari besar keagamaan atau ritual adat kepercayaan, peringatan hari kemerdekaan, dan sebagainya. Gotong royong itu banyak sekali manfaatnya. Di antaranya dapat memperingan dan mempercepat pekerjaan, menjalin kerukunan hidup masyarakat, dan mempererat rasa persaudaraan. Coba ya, kalian bacalah cerita berikut ini yang menggambarkan salah satu kegiatan gotong royong di lingkungan masyarakat. Judulnya Kerjasama di Lingkunganku. Ada hal yang berbeda setelah senam pagi pada hari Minggu ini. Warga sudah berkumpul di lapangan Desa Bhinneka dengan membawa peralatan dan perlengkapan kebersihan. Beberapa drum bekas yang kosong, potongan bilah kayu, karung plastik, dan ember bekas tampak bersusun di sudut kanan lapangan. Di sudut lain, terlihat tumpukan kaleng, kuas, dan wadah cat, serta beberapa barang dan alat yang lain. Kira-kira warga akan mengerjakan apa hari ini? Aku Dani bersama teman-teman dan beberapa warga yang lain sejak pagi bergotong royong menyiapkan tempat sampah baru. Kami menganyam bilah-bilah bambu yang akan menjadi keranjang sampah organik. Keranjang ini akan menjadi tong pengumpul sampah dari kebun, seperti daun-daun kering, batang, atau buah yang berjatuhan di bawah pohon. Ada juga Hemalia dan Dewi membantu warga lainnya untuk menambal lubang-lubang pada karung-karung plastik bekas menggunakan kemasan plastik yang sudah tidak terpakai agar dapat digunakan kembali menjadi tempat sampah kering. Laros memilih untuk memoleskan cat dasar putih pada ember dan drum bekas bersama warga yang lain. Sementara itu, Made dan keluarganya akan menyusul karena sedang dalam perjalanan dari rumah saudaranya. Sekitar pukul 9, Made dan keluarganya sudah sampai di rumah dan langsung berkumpul bersama warga yang lain. Tong-tong sampah baru sudah hampir selesai dan siap untuk dihias. Made dan keluarganya berkeliling membuat pola hiasan untuk tong sampah baru. Setelah itu, warga bekerja sama mengecat tahap akhir untuk memperindah tempat sampah. Sebelum matahari meninggi, sudah ada 15 tong sampah baru yang dihasilkan warga secara bergotong royong. Semua barang bekas seperti drum, ember, dan karung plastik sudah berubah menjadi tempat sampah yang cantik. Oke. Next ya, sesi yang selanjutnya adalah ayo menulis ya. Nah, berdasarkan cerita yang tadi nih, kerjasama di lingkunganku, coba kalian sekarang tuliskan tugas dan peran masing-masing tokoh atau karakter yang mencerminkan sikap gotong royong pada buku tulismu seperti tabel di bawah ini. Contohnya nih, tadi tertangkap ya dalam cerita di atas kalau Dani itu tugasnya menganyam bilah bambu. Nah, dia perannya menyiapkan tempat sampah yang organik. Coba kalian perhatikan sekali lagi atau baca sekali lagi apa yang dilakukan oleh Hemalia, Dewi, Laros, dan Made. Tugasnya apa dan perannya apa. Oke ya, ini untuk mengecek pemahaman kalian. Ya. Salah satu budaya khas kita yang merupakan kebiasaan hidup masyarakat Indonesia dan membedakannya dengan masyarakat negara lain adalah gotong royong ya. Gotong royong itu merupakan kerjasama yang dilakukan oleh beberapa orang untuk kepentingan bersama. Kegiatan ini dilakukan secara sukarela dan saling membantu antar anggota masyarakat yang bertujuan semua orang merasakan hasil karyanya. Oke, setelah
Ini kita lanjutkan ke ayo bercerita. Nah, sekarang saatnya kalian menceritakan pengalamanmu dalam mengikuti kegiatan gotong royong. Apakah ada yang belum pernah ikut gotong royong? Ya sudah semua ya. Ya baik di rumah, sekolah, ataupun masyarakat. Kegiatan apakah itu? Apakah kamu menghadapi kesulitan dalam pelaksanaannya? Bagaimana perasaanmu setelah melakukannya? Ya, kalian ceritakan saja di depan kelas, di depan teman-teman kalian, oke? Satu persatu ya. Selanjutnya, sekarang saatnya kalian berdiskusi nih bersama teman kelompokmu. Apa saja yang dapat kalian lakukan sesuai kegiatan pada gambar berikut? Kemudian isilah tabel berikut di buku tulismu sebagai hubungan antara kegiatan pada gambar dengan penerapan nilai-nilai Pancasila. Coba nih perhatikan. Itu gambarnya anak-anak sedang mengumpulkan sampah nggak sih? Ya, sampah-sampah yang dari plastik. Yang bisa didaur ulang. Ya, jadi ini kegiatan yang sedang terjadi di bank sampah. Nah, kira-kira kalau di bank sampah itu kegiatannya apa? Memilah sampah. Ketika memilah sampah bareng-bareng atau bersama-sama itu ada nilai-nilai Pancasila di sana. Ada kegiatan apa? Saling membantu, bekerja sama ya. Terlihat kan? Ada yang memilah botol, khusus botol. Ada yang mencatat hasilnya berapa kilonya gitu ya. Ada yang gelas ditumpuk dengan gelas gitu, seperti itu. Nah, sekarang kalian coba berkreasi ya, perhatikan gambar kegiatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dengan seksama. Buatlah kelompok terdiri dari 4-5 orang, diskusikan rencana yang akan kalian lakukan dalam menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Setiap anggota berhak menyampaikan pendapatnya untuk berbagi tugas dan peran sesuai kesepakatan. Jadi misalnya nih kalian mau membuat hiasan apa saja yang bisa kalian buat untuk menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, seperti itu ya. Kalian diskusikan saja dan sampaikan pendapat kalian. Nah, sebagai masyarakat Indonesia, kita sudah terbiasa melaksanakan gotong royong dalam seluruh kegiatan yang membutuhkan bantuan orang lain. Kegiatan gotong royong ini terdapat hampir di seluruh daerah dengan berbagai sebutan atau istilah. Apakah kalian sudah pernah mendengar nama atau istilah ini? Di Aceh, contohnya nih, gotong royong di sana disebut dengan alang tulung. Kalau di Jawa biasa disebut dengan sambatan. Kalau di Bali disebut ngayah. Kalau di Sulawesi Selatan disebut dengan amosi. Di NTT disebut gemohing. Di Maluku bernama masohi dan lain sebagainya. Nah, melalui gotong royong setiap orang bergerak untuk berkumpul dan bersatu padu dalam suatu hal atau kegiatan. Oleh karena itu, persatuan dan kesatuan yang dimiliki bangsa Indonesia adalah anugerah dari Tuhan yang harus kita jaga. Begitu ya. Untuk pendidikan Pancasila bab 3 ini kita bagi menjadi 2, dan untuk bagian yang pertama ini cukup sekian terlebih dahulu. Kita tutup bersama dengan doa kafaratul majelis bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa mampir di medsosnya Bunda Syarifah ya. Ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.